يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء الآمنين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا فاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah, hari ini hari Minggu yang ketiga, tepatnya tanggal 16 Juni 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1445 Hijriah. Jadi hari ini adalah hari Arafah. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir semua menjalankan ibadah puasa semua. Menjalankan ibadah puasa hari Arafah. Janji Rasulullah SAW yang itu merupakan wahyu dari Allah Taala, yang tidak Rasul berkata kecuali ya wahyu dari Allah Taala, tidak dengan hawa nafsunya. Apa janji Rasul bagi orang yang puasa Arafah? Diampuni dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Nah, ini menandakan bahwa
dipastikan panjang umur 1 tahun ke depan. Janji Rasulullah dipanjangkan umurnya 1 tahun ke depan. Janji Rasul, orang yang puasa hari Arafah. Jadi orang yang pengen panjang umur, setiap hari Arafah puasa. Janji Rasul 1 tahun ke depan panjang umur. Dari hadis Nabi, orang yang puasa hari Arafah diampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Setahun setelahnya, setahun yang akan datang, dosa-dosa itu diampuni. Berarti setahun ke depan kita ada umur gak? Berarti setahun ke depan kita ada umur gak? Ada umur. Gak mungkin ya orang yang mati berbuat dosa. Nah, setahun ke depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setahun ke depan kita masih ada janji Rasulullah. Ya, yakini itu wahyu dari Allah Ta'ala. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Babu salatil idain. Bab sembahyang 2 hari raya. Yang dimaksud 2 hari raya Idul Fitri wal Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa salatu Idul Adha afdal min salati Idul Fitri. Sembahyang Idul Adha itu lebih afdal, lebih utama ketimbang Idul Fitri. Ya, Idul Adha itu lebih utama ketimbang Idul Fitri. Mengapa demikian? Karena di dalam Idul Adha ada 2 ibadah yang besar. Yang pertama ibadah haji, yang kedua ibadah kurban. Kalau Idul Fitri ada nggak? Nggak ada. Ya, makan opor doang, ketupat. Nah, jadi Idul Adha itu lebih afdal ketimbang Idul Fitri. Ya, tapi di kampung kita terbalik. Idul Fitri Semarang, Idul Adha enggak. Hukmuha, hukum ngerjain sembahyang Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, sunnatun, hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Hatta fi haqqil hajj, sekalipun orang yang lagi haji, orang yang lagi melaksanakan ibadah haji tetap disunnahkan sembahyang Idul Adha, tapi tidak disunnahkan puasa hari Arafah. Tapi Idul Adha bagi orang yang haji tetap disunnahkan. Lakin al-infiradu lahu afdalu minal jamaah. Namun bagi orang yang haji, sembahyang Idul Adha-nya munfarid, enggak berjamaah. Ya, sembahyang sendiri. Enggak usah ke Masjidil Haram, enggak usah. Sembahyang sendiri aja di rumah, di hotel. Ya, orang yang lagi haji tetap disunahkan. Halas. Nah, hukumnya jadi sunnah muakkadah. Bal hiya afdhalun nawafil. Bahkan sembahyang ini sembahyang sunnah yang derajatnya paling tinggi. Ya, sembahyang sunnah ada pangkat-pangkatnya. Pangkat tertinggi adalah Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi jangan kita tinggalin besok sembahyang Id, ya, karena pangkatnya tertinggi. Tarawih kalah, duha kalah, utamanya, ya. Kemudian wakilan ada yang mengatakan dari mazhab Imam Syafi'i, innaha fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, bukan sunnah tapi fardu kifayah, seperti sembahyang jenazah. Wa inna Imam Abi Hanifah wajibatun. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Ya, Pakistan, Bangladesh, India itu rata-rata mazhab Imam Hanafi dan sebahagian penduduk Madinah. Ya, mazhabnya Imam Hanafi atau Imam Maliki. Ya, nah itu bagi mereka yang mazhab Imam Hanafi, sembahyang itu hukumnya wajib. Waktu ngerjain sembahyang Id, waktunya kapan kita diperbolehkan sembahyang Id? Min tulu'i syamsi, dari terbit matahari.
Dari mulai terbit matahari. Ya, habis subuh kan terbit matahari. Nah, terbit matahari itu udah mulai boleh sembahyang Id. Ya, jam 6 kali ya? Jam 6 ya? Jam 6 tuh udah suruk. Udah terbit matahari. Itu boleh. Sampai kapan? Ila zawal, sampai zuhur. Ya, sampai zuhur. Jadi nggak ada alasan kesiangan. Bangun tidur jam 9, jam 10. Wah, ane pas sembahyang ya masih bisa. Jam 10 masih bisa. Setengah 11 masih bisa. Jam 11 masih bisa. Tapi ane nggak ngerti tuh takbirnya. Rakaat pertama berapa kali, rakaat kedua berapa kali. Udah nggak usah pakai takbir. Udah kayak sembahyang subuh aja udah 2 rakaat. Ya, tapi niatnya sembahyang hakazat. Jadi sampai zuhur. Ya, kalau lewat zuhur nggak boleh lagi sembahyangnya. Kalau ada orang yang sembahyang Idul Fitri, ada Idul Fitri, Idul Adha jam 2 siang, nah royok itu, ya bid'ah dolalah itu namanya. Bid'ah dolalah baru. Halas. Nah ini dilakukan ya dari terbit matahari sampai zuhur. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, besok hari Senin. Besok hari Senin, nah itu pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian sunnah-sunnahnya, ya sunnah-sunnah selama hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Ada sunnah-sunnahnya, dikerjain ada pahala, nggak dikerjain nggak jadi dosa. Ya, yang pertama sunnahnya deh, besok takhiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Menunda sembahyang Id. Tadi kan sembahyang Id mulai dari terbit matahari, udah boleh. Tapi sunnahnya jangan pas terbit matahari, jangan lewatin. Ya, ditunda. Takhiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Ya, menunda sembahyang Id sampai ketinggian matahari 1 tumbak. Kalau udah 1 tumbak tingginya matahari, nah itu boleh sembahyang. Sunnah hukumnya. 1 tumbak itu 4 derajat. Ya, 1 tumbak 4 derajat. 1 derajat 4 menit. Jadi 1 tumbak 16 menit. Jam 6 lewat 16. Taruh setengah 7 deh. Ya, itu hukumnya sunnah menunda. Jelas ya Pak ya? Ya. Halas. 2 sunnah, ya fi'luha bil masjid. Ngerjain sembahyang Id di masjid. Kita sembahyang Id dapat pahala, ngerjain di masjidnya dapat pahala juga. Ya, prioritas utama sembahyang Id itu di masjid atau di musholla. Ya, gitu. Ini tasa'ah. Kalau masjidnya luas, menampung jamaah. Kalau masjidnya udah nggak muat, udah luber kemana-mana, wa ila fi ghairihi, baru di tempat lain, di majelis taklim, di lapangan, di jalan raya. Tapi masjidnya musholahnya penuhin dulu, ya baru di lapangan. Masjid dulu ada musholah dipenuhin. Itu hukumnya sunnah. Kemudian 3, ihya'u lailatihima bil ibadah. Menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha dengan rangkaian ibadah. Ntar malamnya malam takbiran, ya. Nah itu isi dengan ibadah, macam-macam ibadah yang berpahala, itu namanya ibadah. Sekurang-kurangnya, semiskin-miskinnya kita menghidupkan malam takbiran dengan apa? Dengan sembahyang Isya dan subuh berjamaah. Ya, jadi tar malam Isya berjamaah dan subuhnya berjamaah. Nah itu kita udah melaksanakan menghidupkan malam hari raya. Bisa ya? Ya bisa. 4, al-ghuslu, sunnah ada mandi.
Ya, mandi hukumnya sunnah. Ya, mandi hukumnya sunnah. Kayak mandi janabah. Ya, prakteknya mandi itu dalam agama sama. Prakteknya sama. Yang membedakan cuma niat doang. Prakteknya sama mandi. Ya. Kapan mandinya? Wa yadkhulu min muntasafil lail. Mandinya mulai dari tengah malam. Jam 12 itu udah diperbolehkan mandi lebaran. Ya, ntar malam jam 12 udah boleh mandi. Ya, jam 12. Tapi jangan juga jam 12. Ya, walaupun diperbolehkan juga jangan. Setengah 1 jangan, jam 1 jangan. Ya, setengah 2 jangan. Kayak sahur diperbolehkan kan tengah malam. Jangan kita sahur tengah malam, benar nggak? Ditunda, mandinya ditunda. Ya, sebelum sembahyang subuh jam 4, setengah 5 tuh mandi. Ya, gitu. Walau kalah haidon, sekalipun lagi haid, hari kita lagi haid, tetap disunahkan bagi mereka mandi. Ya, bagi mereka mandi, karena ini kaitannya ame hari raya. Semua orang ngerayain hari raya. Ya, kalau Jumat, mandi sunnah Jumat bagi orang yang ingin hadir sembahyang Jumat. Tapi kalau hari raya semuanya. Ya, jadi perempuan yang lagi haid, perempuan lagi nifas, tetap disunahkan mandi menyambut Idul Adha ataupun Idul Fitri. Yang kelima, ini khusus laki-laki, perempuan enggak. Ini yang kelima, sunnahnya buat laki-laki. At-tatayyub, pakai minyak wangi biar banyak, berwangi-wangi. Ya, lebaran jangan bau ketek. Lebaran biar wangi, jangan bau matahari. Ya, lebaran biar wangi. Itu hukumnya sunnah. Perempuan nggak boleh. Ya, perempuan nggak boleh. Bapak-bapak kalau punya bini, jangan pakai minyak wangi, jangan suruh, nggak boleh. Hukumnya haram. Ya, perempuan pakai minyak wangi, kemudian keluar, kemudian diendus sama laki yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram. Ya, sampai segitu itu agama menjaga perempuan. Ya, perempuan boleh pakai minyak wangi di rumahnya sendiri. Ya, yang endus anaknya, yang nyium adiknya, adik kandung atau abang kandung, apalagi mau tidur bareng sama suaminya. Nah, pakai minyak wangi yang banyak. Ya, jangan tidur bareng, bini kita bau dahdir. Ya, jadi besok lebaran pakai minyak wangi. Ya, pakai minyak wangi. Baju lepang banyak lebih banyak. Wa tazayyun, dan berhias diri. Berhias bagi laki-laki, berhias di sini, ya, dengan pakaian yang sopan. Nah, pakaian yang sopan, ya, menurut baginda Nabi besar Muhammad SAW berwarna putih. Jadi besok sembahyang Id, ya, kita pakai yang berwarna putih. Minimal peci, baju enggak, kain kagak, minimal pecinya putih. Ya, minimal. Tapi kalau misalnya peci putih, bajunya putih, kainnya putih, wah, udah sempurna. Ya, udah gitu cincinnya lagi putih. Ya. Akhir kiamat warna putih, wah, udah sempurna. Halas. Wa yusannu khurujul ajuz, dan disunahkan juga ikut hadir sembahyang Id, baik di musola maupun di masjid. Siapa? Al-ajuz, nenek-nenek. Ya, nenek-nenek disunahkan. Kita punya emak yang lebih tua, ya, nenek-nenek sunnah sembahyang Id di masjid, sunnah. Ya. Kemudian wa ghairi dzawatil hay'ah minan nisa, sunnah juga perempuan yang enggak nenek-nenek tapi mukanya tidak menarik. Gitu. Ya, mukanya biasa-biasa aja. Orang kata dia perempuan nggak jadi bahan perhatian laki. Ya, mungkin apa ya? Mungkin sedajat kali ya. Ya, gitu. Nah, itu diperbolehkan, disunahkan untuk hadir sembahyang Id. Ya, gitu.
Wa amma syabbah, adapun perawan-perawan, itu punya anak perawan, wa zawatul hay'ah, atau wanita yang mukanya menarik, cakep, cantik, fayukrahu lahunna hudurul idain, maka bagi mereka perawan-perawan yang mungkin cakep-cakep dimakruhkan hadir sembahyang Id di masjid. Hukumnya makruh. Jadi yang sunnah buat nenek-nenek doang, ame perempuan yang mungkinnya nggak enak dilihat. Ya, tapi kalau misalnya perawan, si perempuan mungkinnya enak dilihat, jadi perhatian laki-laki, itu hukumnya makruh. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdal. Bagi mereka atau perawan yang mungkinnya cakep-cakep, sembahyang di rumah itu lebih afdal. Ya, jauh lebih afdal. Ya, yes. Bisa ngelarang. Bisa sekarang. Semua udah datang ke masjid. Ya, datang ke masjid. Ada menor banget datang. Masya Allah. 6. Al-bukur li ghairil imam, berpagi-pagi ke masjid selain imam. Nah, besok kita ngadain sembahyang setengah 7. Ya. Nah, antum datangnya jam 6. Lebih awal, lebih pagi. Kalau imam datangnya menjelang sembahyang, 3 menit mau sembahyang lalu datang. Tapi makmum lebih awal, itu hukumnya sunnah. 7. Al-masyu ilaiha dhahab, ke masjid atau ke mushola jalan kaki. Kalau kakinya sehat, dia jalan kaki. Kalau kakinya sehat. Kalau kakinya sakit ya silahkan pakai skuter. Ya, kakinya sehat jalan kaki. Kelas 8. Ta'jilu sholati Idul Nahr fi awali waqtiha, menyegerakan sembahyang Idul Adha di awal waktu. Ya, kalau sembahyang Idul Adha di awal waktu. Jadi di awal waktu subuh ditambah 1 tumbak 16 menit. Nah, itu lebih afdal. Hukumnya sunnah. Makanya besok sembahyang Idul Adha mulainya setengah 7. Ya. 9. Ta'khiru sholati Idul Fitr, menunda sembahyang Idul Fitri. Kalau Idul Adha dipercepat, Idul Fitri diperlambat. Sampai kapan Idul Fitri? Ila irtifai syamsi qadra rumhain, sampai ketinggian matahari 2 tumbak. Ya, berarti 2 tumbak 32 menit. Ya, makanya orang dulu ya ngasih tahu kalau sembahyang Id rata-rata jam 7. Itu bukan 2 tumbak lagi, bisa 3 tumbak. Itu hukumnya sunnah menunda. Halas. 10. Al-fitru qabla sholati Idul Fitr, sebelum hadir sembahyang Idul Fitri. Idul Fitri ini ya, bukan Idul Adha. Sebelum sembahyang Idul Fitri disunnahkan kita sarapan. Yang namanya sarapan makanan berat. Ya, boleh nasi kan macam-macam, ada nasi ulam, nasi uduk, nasi bogodo. Nah, itu terserah, ada yang penting makan. Ya, sarapan itu hukumnya sunnah. Wal afdalu an yakuna bitamrin. Ya, yang paling afdal ya sarapannya pakai korma witron ganjil. Ya, 1, 3, 5, 7, 9, 11. 11. Al-imsak. Ya, al-imsak itu menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum di sembahyang Idul Adha. Besok deh, ya, habis subuh kita jangan makan, jangan minum. Ya, makan minum aja jangan, apalagi cisamsu. Ya, makan minum aja enggak, gimana? Jarum coklat. Ya, itu imsak, menahan diri. Dari mulai kapan? Min tulu'il fajri, dari subuh fi Idul Adha, di hari raya Idul Adha, hatta yafrugha min sholatil Id, sampai selesai sembahyang Id.
Sampai kelar sembahyang Id, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh minum gak apa-apa. Jangan pakai nungguin khotbah kelar. Nah, sampai kelar sembahyang loh. Ya, kalau khotbahnya 2 jam seperempat gimana? Ya, gitu. Jadi habis sembahyang Id, kelar salam, minum gak apa-apa. Ya, makanya bawa korma. Ya bawa korma satu atau tisu sama air. Ya kelar sembahyang makan korma, minum. Halas. Udah. Kaifiyatus sholatiha, tata cara sembahyang ini paham ya. Ya, di rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Rakaat kedua 5. Udah gampang deh. Terus kalau imamnya lupa deh. Namanya sembahyang setahun sekali, dia lupa deh takbirnya deh. Jangan pakai ditanbih. Boleh biarin aja. Jangan pakai subhanallah sampai kompak subhanallah. Ya terima jadi pelakukan. Benar nggak? Iya, jadi nggak usah ditanbih, nggak usah. Terusin aja deh. Ya. Halas. Nah kalau kita telat, ya kita masuk masjid pengen sembahyang Id, telat. Nyampe di masjid, imam udah takbir yang kelima. Kita baru takbiratul ihram, baru datang. Allahu Akbar. Imam takbir yang ke-6, kita ikut Allahu Akbar. Kita takbir yang berapa ya? 1. Imam takbir yang ke-7, kita ikut takbir kedua. Nah, imam kan Fatihah, kita yang makmum nggak usah takbir lagi. Udah cukup 2 aja. Jangan pakai baru 2 deh, kurang 5. Imam Fatihah, kita takbir. Nah, itu nggak diperbolehkan. Ya, jadi sesuai imam. Alas. Masail fil Id, permasalahan di dalam hari raya. Di dalam hari raya disunahkan kita mendoakan saudara kita seagama. Itu namanya tahniah. Ya, tahniah. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu disunahkan kita mengucapkan minal aidin al-faizin. Idul Adha juga sama. Tetap disunahkan kita mengucapkan minal aidin al-faizin. Kapan mulainya? Nah, itu agama ngatur. Kapan mulai kita? Ya, mendoakan saudara kita seagama dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin al-faizin. Kalau Idul Fitri, ya mulai tahniahnya malam takbiran. Maghrib udah mulai. Kalau Idul Adha mulainya sekarang subuh. Sekarang udah boleh. Ya, pulang, ambil handphone, telepon saudara kita yang jauh. Minal aidin al-faizin. Ya hukumnya sunnah. Kalau saudara kita juga belajar agama, ya kalau nggak belajar agama, itu kenapa? Ngabisin. Ya, emang mau kira Idul Fitri sekarang? Ya, tetap disunahkan tahniah. Ya, tahniah disunahkan. Ya, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Takbir. Ya, pelajaran takbir. Aqsamu takbir. Bagian takbir. Yang qasimu ila qismain. Takbir terbagi kepada 2 bagian. Takbir terbagi kepada 2 bagian. Takbir apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, itu kalimat takbir itu ucapan malaikat Jibril, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Ya, jadi ketika malaikat Jibril bawa kibas pengganti Nabiullah Ismail, malaikat Jibril Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat Jibril ucapannya. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat malaikat Jibril membawa kibas, menyambutnya dengan La ilaha illallah wallahu akbar. Nabiullah Ismail yang mendengar meneruskan lagi Allahu akbar walillahil hamd.
takbir, ya. Jadi ucapan malaikat Jibril, Nabi Allah Ibrahim, amin Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Nah, takbir ini ada dua bagian. Ada takbir mursal, ada takbir mughayyad. Takbir mursal, ada takbir mughayyad. Pertama takbir mursal. Yang namanya takbir mursal terbebas dari ikatan waktu sembahyang. Ya, nggak perlu sembahyang dulu baru takbir. Ya, terus dia takbir. Fayukabbiru fi kulli waqt. Dia takbir setiap waktu. Wa yakunu fil fitri wal adha. Takbir mursal ini ada di Idul Fitri dan Idul Adha. Kapan waktunya? Min ghurubi syamsin lailatul Aid ila al-ihram bis-shalah. Dari mulai maghrib malam takbiran sampai imam takbiratul ihram sembahyang Id. Nah, gitu. Jadi malam takbiran Idul Fitri itu namanya takbir mursal. Ya. Ntar malam habis maghrib kita takbiran itu namanya takbir mursal. Mulainya dari maghrib. Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan takbirannya dari asar. Ya, dari asar. Tapi kita ikutinnya habis maghrib. Halas, itu takbir mursal. Yang terakhir al-mughayyad, ada takbir mughayyad. Takbir mughayyad apaan? Ai ba'da sholawat. Ini takbir mughayyad dikumandangkan habis sembahyang. Ya, habis sembahyang kita takbir. Habis sembahyang kita takbir. Sawaun akanat fardhan am naflan. Baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah. Ya, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah. Adaan am godoan. Baik sembahyang adaan maupun godoan. Walau janazatan, sekalipun nyembayangin janazah. Ya, habis dibayangin janazah disunnahkan takbir. Ya, halas. Wa yakunu fil adha faqat. Takbir mughayyad ini hanya ada di Idul Adha doang. Idul Fitri nggak ada. Ya, Idul Fitri nggak ada tuh takbir mughayyad. Yang ada cuma Idul Adha. Waktuhu, kapan waktunya? Waktunya di ghairil haji, bagi orang yang tidak haji kayak kita nih. Ya, bagi kita yang nggak haji, ya takbir mughayyadnya dari mulai kapan? Min subhi yaumi Arafah, dari subuh hari Arafah. Sekarang ya tadi subuh, ya subuh itu mulai habis sembahyang kita takbir, itu namanya takbir mughayyad. Tanggal 9 Zulhijjah. Ya, tadi sembahyang sunnah fajar. Nah, habis sembahyang sunnah fajar takbir itu disunnahkan. Ya, takbir. Habis subuh takbir. Pas sembahyang duha. Habis sembahyang duha takbir. Ya, kemudian masuk ke masjid jam 11. Tahiyat masjid. Habis sembahyang tahiyat masjid takbir. Masuk zuhur. Sembahyang qobliyah zuhur. Habis sembahyang qobliyah zuhur takbir. Habis zuhur takbir lagi. Ba'diyah zuhur takbir lagi. Keluar masjid, masuk lagi ke masjid. Sembahyang tahiyat masjid, takbir lagi. Pokoknya setiap habis sembahyang, baik sembahyang wajib maupun sembahyang sunnah. Ya. Mulainya dari tadi subuh ya. Mulai dari subuh. Subuh hari Arafah. Sampai kapan? Ila asri akhir ayyam tasyrik, sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Berarti Selasa, Rabu, Kamis asar terakhir. Ya, habis asar takbir tetap masih. Ya, hari Kamis asar masih takbir. Maghrib udah nggak ada lagi. Ya, maghrib udah nggak ada lagi. Habis asar hari Kamis masih boleh takbir. Tapi kalau misalnya udah maghrib, udah nggak boleh takbir lagi. Nah, itu untuk orang yang tidak haji. Wa ammal hajju, adapun orang yang lagi haji deh, orang yang lagi haji, takbir mughayyadnya bukan dari subuh hari Arafah, min zuhri yaumin nahr, dari zuhur hari raya Idul Adha. Idul Adha Senin umpamanya, misalnya Minggu ya, Minggu ya, pas zuhur. Nah, bagi orang yang haji baru mulai takbir mughayyad. Sampai kapan? Ila subhi akhir ayyam tasyrik, sampai subuh tanggal 13 Zulhijjah. Kalau kita yang akan haji dari subuh tanggal 10
13 Zulhijjah bagi yang haji dari tanggal 10 Zulhijjah zuhur sampai subuh 13 Zulhijjah. Paham Bapak ya? Wa takbirul mursal di Idul Fitri afdalu min takbirul mursal di Idul Adha. Takbir mursal Idul Fitri, takbir mursal Idul Fitri, malam takbiran Idul Fitri kan takbiran tuh. Nah, takbiran Idul Fitri itu lebih afdal dari takbiran Idul Adha. Ya, takbiran Idul Fitri mursal itu lebih afdal dari takbiran Idul Adha. Wa amma takbirul mughayyad, adapun takbir mughayyad yang hanya ada di Idul Adha doang, yang mulai tadi subuh, ya mulai dari takbir mughayyad sampai asar tanggal 13 Zulhijjah, itu takbir mughayyad li Idul Adha bahwa afdalu min ilaihima. Ya, takbir mughayyad Idul Adha itu lebih utama ketimbang takbir mursal Idul Fitri, lebih utama dari takbir mursal Idul Adha. Ya, nah jadi jangan ditinggalin takbir. Hanya habis sembahyang. Habis sembahyang. Ya, habis sembahyang. Adapun kalau misalnya habis lebaran takbiran begitu enggak diperintahkan. Yang diperintahkan cuma habis sembahyang doang. Takbir mughayyad. Nah, besok kan habis sembahyang Idul Adha takbir ya? Nah, takbir apa namanya? Mughayyad. Ya, takbir mughayyad. Takbir mursal enggak ada lagi. Terakhir takbir mursal kan imam takbiratul ihram sembahyang, habis sembahyang Idul Adha takbir kan? Itu namanya takbir mughayyad. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا سقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Minta maaf, minta ridho, hari Senin depan ya pengajiannya diliburkan karena pengen hadir haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf di Gresik. Ya, jadi Senin depan pas acara haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik. Jadi kalau antum ya ada rezeki, ada waktu, hadirin tuh haul-haul para wali
ya, di Solo, di Malang, di Gresik, di Tanggul, di mana aja. Ya ada haul, silahkan menghadirinya. Ya manfaatnya banyak, ya manfaat faedahnya banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.